Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desi Arisandi Suregar SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Sabrina. Beliau adalah seorang guru PKN di SMP Negeri 2 Kejuruan Muda. Assalamualaikum Ibu Sabrina. Waalaikumsalam, Ibu Desi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan proses percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Oke, pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang saya ingin capai yaitu ada dua, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke, pertanyaan yang ketiga saya ingin mendengar nih ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi, model, atau metode pembelajarannya. Oke, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan persiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan, model berbasis masalah atau VBL. Untuk metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik sekali ya Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan juga Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya Bu ya. Dan untuk metodenya Ibu nanti menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Oke, untuk media yang saya gunakan yaitu PowerPoint, laptop, dan juga LKPD. Oke, untuk pertanyaan yang kelima nih, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Oke, kebetulan saya ada jadwal di kelas 94 di hari Jumat di jam 1 dan 2. Oke, baik Ibu. Jadi nanti di hari Jumat di kelas 94 jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas tersebut. Oke, nah nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Oke, baik Ibu, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Mungkin saya mendapat gambaran dan media apa yang saya gunakan nanti, dan saya dapat mempersiapkan dari sekarang. Oke, baik sekali ya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Jumat ya Bu. Oke, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, gerak. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Hari ini siapa aja yang sudah hadir? Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi bentuk dan prinsip kedaulatan Republik Indonesia. Sudah dicatat semuanya? Bisa langsung kita bahas? Tidak buku catatannya dan buku cetaknya. Keluarin buku catatannya. Baik, semuanya. Sudah? Kita di layar belakang itu. Yang pertama tentang negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kenapa berbentuk republik? Kita berbeda agama, ras, ya kan, suku, adat, tapi kita tetap satu. Itu yang dinamakan republik. Dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tercantum pada alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya apa? Berkedaulatan rakyat itu apa? Suatu keputusan negara itu berdasarkan rakyat. Misalnya dalam apa? Dalam pemilihan presiden. Selanjutnya pemilihan apa? Dalam negara anak. Bupati. Selanjutnya gubernur. Selanjutnya bupati, gubernur, presiden, DPR. Itu keputusannya ada di tangan rakyat. Dalam hal apa? Kita pemilihannya ke pemilu. Nanti kan di tanggal 27 bulan 11 ini kita ada pemilihan kan? Pemilihan apa? Bupati. Selanjutnya Gubernur Dato. Dato tahun 2009. Dato itu dipilih oleh siapa? rakyat. Ya. Ya rakyat lah. Rakyat kamu di desa. Kalau di bawah Dato apa namanya? Halek. Kalau di bawah Dato apa namanya?
RW. Tuh. RW dipilih sama siapa? Satu, RT, RW. Sama dengan RW. Nah, selanjutnya kita bahas tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan negara kita adalah negara hukum. Apa yang kita lakukan ada tercantum di buku apa hukum? Di buku undang-undang. Misalnya kita menerobos lampu merah pasti ada undang-undang hukumnya. Dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Desi Arisandi Siregar SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Saya masih ditemani oleh Ibu Sabrina SPD dan juga saya ditemani oleh Bapak Nasrul Elmi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sabrina. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ibu Lina alhamdulillah sehat. sudah siap nih untuk diwawancarai oleh Bu Desi? Insya Allah siap. Oke, Bu Desi. iya terima kasih. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu Lina, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung pada Jumat minggu yang lalu? Karena belum terbiasa kan Bu, saya masih merasa nervous, tapi alhamdulillah berjalan. Oke. Walaupun sedikit nervous, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas atau langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Apa yang saya lakukan itu langkah pembelajaran saya, yaitu selanjutnya area pengembangan yang saya lakukan ada dua, keterampilan dan keterampilan. Sedangkan untuk pengetahuan yaitu siswa itu memahami dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari, dan mereka mendapatkan informasi dari media informasi, dari buku-buku, sosial media. Selanjutnya kalau keterampilan mereka menunjukkan hasil yang telah mereka kerjakan sehingga siswa itu lebih kreatif, inovatif, lebih aktif, dan lebih mandiri serta kritis dari hasil yang telah mereka dapatkan. Oke, baik, terima kasih ya, bagus sekali ya Ibu ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, nah menurut Ibu Lina nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan sedikit. Oke, berarti sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan seperti itu ya Ibu Lina ya. Oke, selanjutnya Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau tantangan yang sering dihadapi bukan saja saya, tapi guru-guru lain juga, yaitu siswa itu dia kurang aktif, dia tidak mengikuti pembelajaran. Berarti
masih ada siswa yang kurang aktif dan juga dia belum terlibat di dalam diskusi seperti itu ya Bu Lina ya. Oke, selanjutnya nih Bu Lina, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Dan mengapa siswa itu kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi tersebut? Kalau mereka itu tidak aktif karena mereka misalnya nih kan Bu, pembagian kelompok, mereka hanya fokus kalau saya aja yang bekerja, tapi yang hanya misalnya adalah pembagian kelompok, jadi hanya satu orang yang bekerja, tapi yang kalau yang lain tidak ingin bekerja, jadi mereka kayak mengandalkan satu orang aja untuk bekerja. Oke. Berarti kalau bisa disimpulkan mereka itu kurang aktif, mungkin dikarenakan dalam kelompok itu ada yang bisa diandalkan, jadi mereka mengandalkan satu orang teman saja, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Lina, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan ya. Kemudian untuk kedepannya nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ke depan saya lakukan yaitu kan kita masih pakai kurikulum kita. Iya. Nanti siswanya yang beraktif, kan gurunya aktif. Jadi kan saya masih memakai metode kelompok, tapi saya adanya pendekatan kepada murid. Saya ingin tahu apa sih minat masing siswa itu. Kan ada siswa yang ada yang bisa minatnya secara visual, jadi siswa itu lebih apa tuh, siswa itu dia lebih mau mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, berarti nanti untuk kedepannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas lebih kepada minat siswanya Bu ya, tergantung dari gaya belajar anak tersebut ya Bu ya. Karena kan kita tahu gaya belajar anak itu ada yang visual, auditori, dan kinestetik ya Bu Lina ya. Oke Bu Lina, mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu dapat merealisasikan apa yang akan Ibu lakukan. Terima kasih banyak ya Bu ya atas jawaban-jawabannya. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Bapak Nasrul Elmi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi kelas. Terima kasih kepada Bu Desi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada Ibu Lina ya, yang telah melaksanakan pembelajarannya dengan baik, walaupun tadi katanya masih ada sedikit kekurangan, tapi begitulah anak-anak kita ya. Kita pun seperti itu, tidak ada yang sempurna, semuanya memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Jadi sebagai catatan kita untuk seorang guru ya, kedepannya ya kita tetap terus untuk berusaha memperbaiki proses pembelajaran kita melalui pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, jadi tidak monoton, menggunakan media pembelajaran yang juga beragam, sehingga anak-anak itu menjadi termotivasi, mereka tertantang dengan proses pembelajaran yang kita berikan. Insya Allah nanti kedepannya anak-anak kita semuanya akan aktif belajar di kelas masing-masing. Terima kasih Bu Desi, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya dan tanggapannya pada kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Dan akhirnya rangkaian demi rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nasrul Elmi sebagai pengajar praktik dan juga kepada Ibu Sabrina. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.